jadi ceritanya. Katanya kalau anak-anak itu emang kalau di WA nggak balas-balas, lihat yang di WA posting, terus langsung komen di postingannya gitu ya. Ini kalau jadi netizen yang julid ya langsung dicari, masa iya sih? Cari ya, cari. Jangan gitu ya, aku pesan buat anak-anakku di rumah kalau mami belum balas-balas WA, please jangan posting di Instagram. Ya, nanti rame loh. Ya, kan nanti aku viral. Oke, yang berikut ini masih ada sambungannya ya. Ya pertanyaan tadi seperti yang aku tanya, kenapa Ashanti yang ditanya? Kenapa Ashanti yang jawab gitu loh? Sebenarnya dia tuh kayak gimana kalau misalnya harus turut campur di permasalahan yang seperti ini gitu. Dia ada jawabannya sih ya. Tetap kalau aku nanya, Pipi kemana? Kok Pipi nggak jawab sih? Kita lihat yang berikut. Ya nggak bolehin siapa? Aduh aku nggak bisa ketawa lebar-lebar ya ampun ya sebenarnya. Tapi sekali lagi kalau aku bisa memberikan kesimpulan gini, jadi ibu tiri itu nggak gampang. Jadi bapak tiri juga nggak gampang. Jadi anak-anak korban perceraian juga nggak gampang gitu. Yang namanya ayah ibu walaupun bercerai tetap menjadi ayah ibu gitu. Ya garis bawah tebel bold. Kita beralih ke pengantin baru kita yang berikut ini. Ini juga ya kisahnya ada yang mirip-mirip nih. Coba kita tanya nanti kita lihat dulu profilnya berikut ini. Angelika Faustina Simplerer atau Angelica Simplerer, aktris berusia 33 tahun yang dikenal sejak memerankan Angel dalam serial TV Angel's Diary ini resmi dinikahi pebisnis Rico Hidros Daeng pada 20 Juni 2020. Angel menikah dengan mantan suami almarhumah Indah Safira, pemeran film I Fall I'm in Love yang meninggal pada 30 Januari 2019 saat hamil 6 bulan akibat penyakit paru-paru. Pernikahan Angelica bersama duda satu anak ini hanya dihadiri keluarga inti saja dan kerabat lain menyaksikan lewat siaran langsung secara virtual. Pasangan beda usia 10 tahun ini hanya membutuhkan waktu 3 bulan untuk proses kenalan, pacaran, hingga akhirnya menikah. Benarkah anak Rico Ahmad Titan Atarik yang berusia 16 tahun tidak memposting foto atau ucapan untuk pernikahan sang ayah lantaran tidak setuju? Saksikan selengkapnya hanya di Rumpi No Secret. Ini aku ucapkan selamat sekali lagi buat pasangan pengantin baru. Ini kita cari di Google ya, apa sih kalian terus jadi viral gitu pemberitaan pernikahannya ya. Karena kan tiba-tiba banget ya Angel ya. Dan kalian 3 hari sebelum hari H pernikahan di Instagram masing-masing itu kamu fotonya sama Saklar ya. Iya bener. Kamu juga sendirian aja gitu. Jadi ada artikelnya bunyinya adalah sah mantan suami Safira Indah nikahi Angelica Simplerer gitu ya. Karena cuma 3 bulan. Terus kenapa sih nggak ada foto-foto sebelumnya gitu loh? Apa ya, aku memang tipe orang yang kalau punya pasangan atau pacar itu emang dari sebelum-sebelumnya nggak pernah. Apa ada trauma ya? Takut diomongin, takut udah deket ditanya mau nikah ternyata nggak jadi. Gitu banget. Pokoknya aku memang dari dulu gitu kan, sebelum-sebelumnya juga sama mantan aku juga nggak pernah. Ya emang kalau misalnya temen-temen tahu, cuman ya orang taunya aku jomblo aja. Nggak, tapi 3 hari sebelum nikah itu loh, langsung fotonya masih sendiri gitu. Iya. Masih was-was. Atau emang yuk kita bikinnya gini biar kejutan surprise Nggak gitu juga kan? sih sebenarnya, kita udah diobrolin juga kesepakatan berdua. Ya udah biar fokus aja dulu deh. Nanti kalau gitu. udah nikah aja baru Iya, postingnya. bener. Kalau Mas Rikonya kenapa? Kalau dia kan ada traumanya, kalau ini kenapa? Kalau saya ngikut aja Oh, itu dia, oh jadi dia yang mau ya? Jadi enggak juga, jadi memang berdua saat itu kan. Kesepakatan. Kondisi juga lagi pandemi kan. Jadi memang kita berdua ya udah kita nggak usah libatin banyak orang. Kita Nah, ini kan emang nyibukin orang lain. lagi pandemi. Kan pandemi kita dari bulan Maret ya. Kalian bener pendekatannya 3 bulan. Jadi di masa pandemi itu cinta bersemi. Serius? banget. Gimana ceritanya? Ceritanya dulu itu kan memang kita pernah kenal. Jadi pernah satu project juga sama almarhum gitu, satu film. Cuman ya udah cuman kenal di Kenal lokasi doang. aja gitu. Terus memang banyak temennya aku, temen dia gitu samalah. Dan di masa-masanya dia juga lagi down, aku juga yang lagi galau-galau baru putus juga sebulan gitu. Jadi ya memang aku lagi syuting di Bandung itu ya gimana sih lagi nyari temen ngobrol juga atau apa. Nah terus kebetulan dia ngelihat postingan temen aku yang lagi bareng sama aku, langsung lah di DM. Di bulan apa itu?
di bulan pertengahan akhir-akhir Maret lah. Akhir Maret beneran cuman akhir Maret kemarin ini? Pertengahan, iya. Jadi saat itu aku masih syuting terakhir itu yang sebelum Ya, ada sebelum PSBB, PSBB itu. ya. Masih di Bandung posisinya, kita ketemu setelah dem-deman itulah. Pokoknya kita ketemu di Bandung. Ya udah, besokannya nggak lama setelah itu diliburkan syutingnya. Iya. Diliburkan Dan sejak syutingnya. itu karena di rumah aja di komunikasi rumah semakin aja intens. di Jakarta, kerjanya ya ke rumah dia, ke rumah aku, ke rumah dia, udah gitu aja. Ya ampun, ya ampun, udah jatuh tuh kan. Coba kita lihat sih seperti apa suasana pernikahan mereka. Udah PDKT-nya cinta bersemi di kala pandemi gitu ya. Iya. Ini kan juga sinetron loh ya. Boleh juga. Menikahnya juga di kala pandemi. Kita lihat yang berikut ini. Angelica binti Gustaf yang walinya saya selaku wali hakim yang telah ditunjuk oleh negara dengan mas kawin alas sholat dan juga emas berlian 20 gram dibayar tunai. Saya terima nikah dan kawin yang Angelica binti Gustaf dan mas kawin tersebut dibayar tunai. Pasti banyak yang tanya ya dalam waktu singkat, pendekatannya juga intens. Tapi kan dalam waktu yang kita juga susah ketemu, susah keluar Iya. rumah gitu. Apa yang membuat kalian bisa yakin sih? Kamu Angel? Yang Apalagi sama Duda gitu loh. ya Allah. Sebenarnya kalau status mah nggak masalah ya. Yang penting kan bukan suami orang. Iya betul statusnya, juga kan? sih. Tapi yang Jadi- membuat kamu yakin apa? Gini, jadi aku kan juga umur aku kan 34 ya tahun ini. Kamu merasa sudah saatnya juga menikah? Ya waktu awal Januari tahun baru lah, tahun baru itu aku memang benar-benar minta gitu. Aku benar-benar minta khusus, terus juga dikencengin nih badannya lah. Emang benar-benar minta gitu. Datanglah Udah, dia. Datanglah dia gitu. Jadi kamu Terus merasa dia adalah jawaban doa kamu? iya. Terus pada saat dia datang kamu doa lagi? Ya awal sih masih yang cuman ketemu biasa aja, ngobrol-ngobrol gitu. Cuman ya lama-lama jawabannya tuh kayak di hati aja. Yakin gitu ya? Yakin aja. Kalau kamu Riko? Aku sih bingung ya awalnya. Jadi pas nge-DM dia dibalas kan. Aku kan kayak sebenarnya udah nggak ada pikiran buat Nikah? nikah, udah nggak ada sama sekali. Udah buat semangat hidup juga nggak ada lah. Udah selesai kan. Tapi aku udah bilang sama keluarga, yaudah minta waktu setahun. Setelah setahun pasti aku move on. Pasti aku move on. Terus aku udah kasih clue juga ke keluarga, ya aku harus move on gitu. Tapi memang nggak gampang kan. Tiba-tiba begitu DM dia, ketemu dia, kok aku tuh 1 tahun lebih tuh hampir tiap hari masih nangis. Tiap hari nangis. Masih nangis tiap hari. Nah setelah ketemu dia kayak yang Ada yang hilang menghibur. gitu kan. Makanya agak-agak aku kencengin juga ibadah sholat. Kencengin ketemu sama dia. 1-2 kali ketemu kok kayak yang beda gitu kan. Ya udah akhirnya karena corona pandemi kita nggak bisa ke bioskop, nggak bisa ke restoran. Akhirnya aku ke rumah dia ke rumah aku. Jadi kita intent banget ketemu keluarga. Itu sih yang bikin kita Ini semakin cepat prosesnya. iya karena keluarga sama keluarga udah Kita udah juga deket nggak kan, nyangka gitu secepat sih. ini. Pokoknya niat aku tahun ini, dia juga mungkin mau nikah lagi masih November Iya, ya aku juga ngomongnya. Tapi target memang hari nggak tahu tahun ini harus prosesnya. nikah gitu. Iya. Karena nggak boleh juga kan sedih lama-lama kan. Betul. Harus. Enggak, tapi yang membuat kamu dari sekian banyak cewek di dunia Iya. sana, yang kamu DM itu gitu. Jadi pas awan suka preman pensiun ya, maaf ya nyebut judul. Suka sinetron itu kan dari dulu Sinetronnya, kan. terus? Aku lagi lihat-lihat ternyata kebetulan ada teman posting dia kan. Pas aku mau ke Bandung mau ngecek outlet di sana kan, ada proyek di sana. Ya udah aku iseng dong. Iseng aja sebenarnya. Iseng aja. Iya, Oke, ada DM. berapa cewek sebenarnya yang kamu iseng? Enggak. Ada yang dikenal-kenalin cuma gitu aja gitu. Oh, jadi emang ada banyak dikenal-kenal. Ya karena memang kan banyak yang bantuin proses untuk aku Untuk buat, kamu move ya, on. untuk move on. Karena kan memang hancur banget kan gitu. Akhirnya ya udah coba DM, dibales. Aku juga nggak nyangka kalau dia tuh bakal balas DM aku. Nggak nyangka. Respon. Oh. Dia balasnya malam-malam jam 1 ya. Ya emang kalau udah jodohnya ya kita Iya nggak pernah sih, tahu. gitu. Coba kita describe foto deh nih fotonya. Yang berikut kita lihat.
Describe foto, ini fotonya. Ya. Ini yang membuat kamu sedih. Ya. Luar biasa kehilangan calon bayi Iya, juga betul. gitu ya. Apa sih yang masih teringat pastinya ya? Ada tempat khusus di Iya. hati kamu pasti. Ada nggak yang mirip yang mengingatkan kamu pada almarhumah? Nah itu sih, jadi ada beberapa banyak hal yang aku pikir kayak ada sedikit banyak kemiripan ya. Satu bintangnya sama, tahun lahirnya sama Tahun kan. lahir sama, Jadi memang bintangnya sama. kecenderungannya memang ada kemiripan di situ yang aku lihat. Terus dia punya kerjaan juga sama. Ya sedikit banyak ada. Sedikit banyak Ya memang gitu. nggak sama, tapi memang ada lebih ada kurang. Tapi yang lebih ininya sih, yang anehnya tuh bisa menghapus kesedihan yang bertahun-tahun itu. Mungkin Yang lebih ke setahun ini berlalu kali tuh ya. pes hilang gitu. Sama-sama nemuin sosok aja Iya, yang dibutuhin gitu mungkin. Dikala Iya. sepi, ketemu rame deh berdua ya. Nah ini Kak, ada berita juga kita baca di artikel kalau izin keluarga dengan almarhumah tuh katanya kalian sepakat memang 3 hari. Iya, memang sebelum. semua. Jadi Semua. Semua? ke keluarga dia yang tahu hanya keluarga inti Keluarga aja. inti aja sebenarnya. Jadi Keluarga besar pun keluarga tahu. besar aku tuh nggak tahu karena memang ada hal-hal yang kita memang cukup kita berdua. Jadi yaudah nanti kita kasih taunya pas H-3. Toh mereka pun sudah tahu, keluarga-keluarga banyak udah tahu kita bakal Kalau hubungan aku bakal nikah. Terus Nikah. mereka juga udah tahu clue aku sama Angel. Oh, ada juga clue-nya, detailnya ada. tuh memang kita keep. Karena kita nggak mau apa namanya gimana ngerepotin dan lain-lain lah. Tapi anak kamu tahu kan? Oh, anak tahu. Kalau dia pasti Aku tahu. pikir dia juga kejutan gitu. Oh kejutan ya aku menikah enggak ya. Terus apa nasihat dari keluarga almarhumah apa? Ada? pesan? Kalau dari keluarga almarhumah sih sebelumnya ya, yang penting orangnya baik, orangnya baik, bisa ngurusin ya kan, terus ngedukung juga sih awal-awal tuh memang ya udah yang penting kalau ada itu nggak apa-apa, yang penting orangnya baik gitu. Ya mungkin keluarga aku, keluarga besar, keluarga almarhumah banyak awal-awal tuh yang kesel kan, kok kita nggak Kasih tahu dari awal gini-gini, gitu. cuma ya udah Iya, kita jalanin aja. ya diem aja lah gitu Saya bukan kan. niatnya gimana-gimana nutupin, kita udah punya plan sendiri. Iya, Tapi gitu. ternyata malah keduluan tuh beritanya keluar duluan sebelum Iya. kita ngabarin gara-gara kesiangan bangun. Maksudnya gimana? Nggak, jadi kan kita memang punya plan itu 3 hari sebelumnya kita, Kita mau kasih tahu ngabarin semua. keluarga. Oh. Tapi ternyata keluar duluan lah Oh di beritanya. Iya, beritanya. keluar duluan. Cuman karena kita duluan pagian dia nih kesiangan ya. bangunnya. Kita siangan dikit makanya pada protes Oh, gitu. Nah untuk anak kamu Riko, Iya. kan dekat sekali gitu sama Iya, almarhumah. dekat. Jadi artinya kan kehilangan itu bukan cuma dirasain Iya, kamu, betul. tapi dia juga ngerasain Iya, kehilangan. Gimana dia menghadapi ya kamu akan hadir lagi orang baru dalam kehidupan kamu? Ternyata Titan dewasa banget ya. Justru saat aku 1 tahun lebih dalam kesedihan tuh dia support aku banget. Jadi begitu aku kenalin, aku tanya gitu kan ini gimana. Dia nggak langsung iya gitu. Ya udah kenalin dulu lah, kenal ngobrol-ngobrol. Akhirnya dia ngasih lampu hijau sih. Oh gitu. Ya udah ya, kalau emang ini yang terbaik ya sudah. Walaupun kalau dari postingannya dia juga masih melo-melo gitu ya. Iya, tapi justru sekarang lebih aktif dia komunikasi ke Ke Angel daripada ke aku. Oh sekarang. gitu? Iya. Dia kemarin pergi ke mana gitu dia laporan sama Angel. Jadi anak kamu itu emang anak yang selalu support ayahnya. Iya, iya. Jadi selalu ingin juga Iya. ayahnya bahagia, Iya. kayak dekat baik juga sama banget. pasangan, baik banget ya. Iya. Oh, anak-anak tuh emang sosok yang luar biasa ya. Oke, coba kita sekarang buka kartu deh, Cie. Cie. Ini ada kartu-kartu, silakan apa buka, nih? tanya-tanya sendiri. Ini Riko kita dulu, buka nih. Riko dulu. Aku dulu Oke. ya. Oke. Apa tuh? Pertanyaan. Kalau suatu saat aku ada masalah besar banget dan kehidupan kamu bisa jadi berubah, saat itu kamu masih akan temenin aku atau cari yang lain? Iya. Kan pengusaha nih ya, banyak nggak pastinya kan. Oh, lagi tiarap Lagi tiarap banget. semua. Justru ini momen-momennya juga lagi diuji juga. Syutingnya juga lagi Iya, ini, banget. usaha juga. Wah, dia mau bingung Oh iya. juga. Bukan lagi di masa-masa up nih, dia lagi di masa-masa Bukan, down bukan gitu. lagi tiarap. Gimana Angel? Iya, ya itu dia. Maksudnya kan kalau buat aku pernikahan itu kan gak main-main. Apapun juga kita harus siap gitu loh. Maksudnya surga pun udah berubah yang tadinya dari ibu jadi ke suami gitu. Jadi insya Allah apapun jalannya yang dihadapin selama kita bisa laluin Dengan atau dijalani berdua mungkin berdua akan bareng-bareng. lebih mudah gitu ya. Iya, insya Allah. insya Allah. Silakan Angel.
Nih Rikonya aku ganti Ai ya, soalnya panggilannya. Ya. Ai, kalau aku pengen udahan di dunia entertain, gak usah kerja, ngurusin kamu dan anak aja, kira-kira kamu sanggup nggak ngasih aku uang bulanan minimal 50 juta per bulan? Ya bismillah lah. Kurang nih, kurang. Honor aku lebih. Ya kalau pandemi berakhir ya kan, semuanya membaik. Ya. Maunya sih gitu ya. Iya, Boleh tapi semuanya. dia di rumah aja nggak syuting. Aku sih support dia. Apapun. Ya, jadi kalau aku pikir gini, kalau aku sayang, kalau aku cinta, aku jangan ikat kakinya. Jangan ikat kakinya. Jangan. Kalau cinta, yang ikat hati, bukan langkah. Oh, hatinya diikat jangan Iya, kakinya. jadi- Oh, luar biasa. Lagi buka. Oh, ada tayangan apa nih? Oh, sinetron. Kita lihat ya. Angel tuh sinetronnya apa aja sih, Ci? Oke. Udah kangen belum? Udah kangen syuting Banget. belum? Banget. Kita lihat ya berikut. Orang lagi keinget reseknya Rian, malah dikira nyuekin tante. Terus hukumannya aku disuruh nyikat kamar mandi, cuci piring, sama benerin keran yang rusak pula. Namanya aku tukang ledeng apa? Angel, kamu ini gimana sih? Sebagai kakak sepupu, harusnya kamu tuh jagain adiknya. Apalagi ada yang sebaik Zopi ini. Gimana coba? Kalau dia nanti gegar otak, terus dia lupa ingatan alias insomnia. Amnesia tante. Ya udah pokoknya itu deh. Terus dia lupa lagi kalau tante ini maminya. Angel, kamu itu harus tanggung jawab. Belajar mulai dari sekarang. Kapan lagi kalau nggak belajar sekarang? Gimana nanti tanggung jawab tante sama mami tapi kamu, hah? Kamu udah minta maaf belum sama Zopi? Udah. Belum. Angel, ayo, kau minta maaf. Ayam sama telur duluan mana? Dir, Lo itu harus semangat. Gue yakin lo pasti dapat kesempatan kok. bisa aja yang kayak gue gini yang mau dia pacarin. Itu ya kumpulan sinetronnya udah kangen lama gitu. Baiklah. Jangankan 3 bulan, 3 hari aja udah nggak betah gitu di Iya rumah. pastinya. Ya, ini masih ada kartu-kartu yang kita buka, tapi aku mengundang satu teman aku nih ya, teman seumuran lah, teman mainnya. Dia itu boy band. Masih boy band kan? Masih ya? Boy band, desainer, pernah nyoba di dunia acting juga sama kayak kamu ya. Siapakah dia? Kita lihat, inilah profil Rangga Mula. Setelah yang satu ini tetap di Ruby, no secret.